Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Yesiani dari Prodi PAI 4A. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari guna memenuhi tugas ilmu pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Handes Kiai Haji Muhammad Rokib MAG. Baiklah, langsung saja kita mulai kepada pembahasan kita, yakni pada slide pertama ada biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, yakni Pangeran Benawa bin Abdurrahman Jakatingkir Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq, ayah kandung Raden Ainul Yakin atau yang lebih masyhur dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Ayahnya adalah keturunan ke-8 dari penguasaan Islam Demak, Jakatingkir Sultan Pajang pada tahun 1568 yang merupakan putra Barawijaya ke-6. Penguasaan kerajaan Majapahit pada seperempat pertama abad ke-16 di Jawa. Next, untuk slide yang selanjutnya, yakni jadi dari nasabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan campuran dua arah atau satunya darah biru, ningrat, priai, keraton, dan satunya darah putih, kalangan tokoh agama, kiai, santri. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada hari Selasa 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah, tepatnya pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi di Gedang, Tambakrejo yang terletak di sebelah utara kota Jombang, Jawa Timur. Setelah ibunya, Halimah mengandung selama 14 tahun. Lanjut dengan keluarga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1303 Hijriah atau 1892 Masehi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saat itu baru berusia 21 tahun menikah dengan Nyai Nafisah, putri Kiai Yakub. Selama 7 bulan bermukim di Mekah, beliau dikaruniai anak laki-laki yang bernama Abdullah. Di tengah kegembiraan tersebut, Nyai Nafisah meninggal dunia dikarenakan sakit. 40 hari kemudian, sang anak meninggal dunia. Baiklah, lanjut pada slide berikutnya, yakni hampir bersamaan dengan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng pada tahun 1317 Hijriah atau 1899 Masehi, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menikah lagi dengan Nyai Nafikoh, putri Kiai Ilyas, yakni pengasuh Pondok Pesantren Sewulan Madiun. Dari perkawinan ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikaruniai 10 putra dan putri. Menjelang akhir tahun 1930, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah kembali dengan Nyai Masruroh, yakni putri Kiai Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Kapurejo, Kecamatan Pagu, Kediri. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 4 orang putra dan putri. Lanjut ke slide berikutnya, yakni ada riwayat pendidikan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Riwayat pendidikan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yakni Pondok Pesantren Sono dan Sewulan di Sidoarjo, Pondok Pesantren Langitan Tuban, dan Pondok Pesantren Bangkalan Madura. Asuhan Syekh Khalil Waliullah. Selesai menimba ilmu pengetahuan di Pondok Pesantren Bangkalan Madura, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari melanjutkan studinya ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan menetap selama beberapa tahun di sana. Di kota suci tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berguru kepada beberapa ulama besar saat itu, di antaranya kepada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Banter, Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Syu'aib bin Abdurrahman, Said Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kepadanya beliau banyak mengkaji ilmu-ilmu hadis. Dan Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah Termas, kepadanya beliau mendalami ilmu-ilmu syariat
fikih, ilmu alat atau nahwu atau sorof, ilmu adab, sastra, dan beberapa kajian Islam kontemporer. Naik ke slide yang selanjutnya, yakni di kota suci tersebut Kiai Haji Hasyim Asy'ari berguru kepada beberapa ulama besar saat itu, di antaranya kepada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Banten, Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Syuaib bin Abdurrahman, Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kepadanya beliau banyak mengkaji ilmu hadis, dan Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdul Mu'tamas, kepadanya beliau mendalami ilmu syariat, fikih, ilmu alat nahwu atau sorof, ilmu adab, sastra, dan beberapa kajian Islam kontemporer. Lanjut, di sini terdapat karya-karya beliau, yakni Adabul Alim wa Al-Muta'alim, Ziyadatu Taliqut, At-Tanbihatu Al-Wajibat, Ar-Risalah Al-Jami'ah, An-Nur Al-Mubin fi Mahabbati Sayyidi Al-Mursalin, Hasyisyatu ala Fath Ar-Rahman bi Syarhi Risalati Al-Wali Ruslan li Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari, Ad-Duraru Al-Mutasirrah fi Al-Masail At-Tis'a Asyarah, At-Tibyan fi An-Nahi Al-Muqatta'ati Al-Arham wa Al-Aqaribi wa Al-Ikhwan, Ar-Risalatu At-Tauhidiyah, Al-Qalain fi Bayani ma yajibu min Al-Aqaid. Dan untuk yang selanjutnya yakni terdapat pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurut beliau, pendidikan itu penting sebagai sarana mencapai kemanusiaannya, sehingga menyadari siapa sesungguhnya penciptanya, untuk apa diciptakan, melakukan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya, untuk berbuat baik di dunia dan menegakkan keadilan, sehingga layak disebut sebagai makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan. Next, untuk yang selanjutnya yakni menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tujuan diberikannya pendidikan pada setiap manusia ada dua, yakni yang pertama menjadi insan yang purna, insan kamil yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, ihsan yang purna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Next, yang selanjutnya yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari membagi etika pencari ilmu ada 9 bagian yang harus dikerjakan oleh seorang pencari ilmu, yaitu yang pertama, membersihkan hati dari berbagai macam gangguan keimanan dan keduniaan. Yang kedua, membersihkan niat. Dan yang ketiga, tidak menunda kesempatan belajar, bersabar, dan bersifat qanaah terhadap segala macam nikmat dan cobaan. Yang kelima, yakni pandai mengatur waktu. Dan yang keenam, menyederhanakan makan dan minum. Yang ketujuh, bersifat waro. Yang kedelapan, menghindari makanan dan minuman yang bisa menyebabkan kemalasan dan kebodohan. Yang kesembilan, yakni mengurangi waktu tidur serta meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Di slide yang selanjutnya di sini ada corak-corak pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, menurut beliau, pemikiran pendidikan Islam yang berdiri sendiri dan berlainan dengan beberapa corak di atas, tetapi ia tetap berpegang teguh pada semangat Al-Quran dan hadis. Hal ini terlihat pada karya Muhammad bin Sahnun yang wafat pada tahun 256 Hijriah atau 871 Masehi, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan karyanya Adab Al-Muta'alim, dan Burhan Al-Din Al-Zarnuji dengan karyanya Ta'lim Al-Muta'alim, Thoriq Al-Ta'allum. Dan untuk yang slide yang selanjutnya ini ada relevansi pemikiran dengan pendidikan Islam sekarang. Di sini ada berdirinya madrasah NU, berdirinya organisasi NU, berdirinya pondok pesantren Tebu Ireng, penggunaan metode Sorogan dan Bandungan, penerapan madrasah dalam pesantren, penerapan etika murid terhadap guru, dan penerapan etika guru terhadap murid. Dan untuk yang terakhir yakni wafatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat di Tebu Ireng, Jombang dalam usia 79 tahun, tepatnya pada tanggal 25 Juli 1947 Hijriah atau 7 Ramadan 1366 Hijriah. Baiklah,
presentasi saya yang berjudul tentang pemikiran pendidikan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.